Selamat datang di podcastnya ITTS. Hari ini, sore ini kita lagi mau membahas Indonesia Darurat Cyber. Nah, di samping kita, saya perkenalkan dulu. Nah, ini ada Pak Dimas, selaku dosen juga di ITTS, selaku juga praktisi di Etik Media. TKDN-nya di atas 80%. TKDN-nya di atas 80%. Catat ya? Di atas 90%. Di atas 90% sama. 90%, oke. Hampir 100% yang benar. Oke, dan tidak lupa di sini ada Pak Ono. Pak Ono ini selain dosen juga di ITTS, juga kita sebut pakar internet. Nah, ini simbahnya Simbah, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan membahas mengenai darurat cyber. Oke, langsung saja ini. Pak Dimas. Kita ngobrol santai ya, ngobrol santai. Jadi akhir-akhir ini mulai dari bank perbankan ya, ataupun mungkin website dari pemerintahan yang mungkin slot gacor juga. Kemudian terakhir adalah dari Kominfo. Ini gimana kita selaku orang yang ada di luar untuk menggawangi juga bisa Matanya ke sini dong. sini dulu ya. Oke, dulu kita. Nah, ini Prof. Gimana Pak Dimas? Kira-kira kita memposisikan ini harus seperti apa, dan ini sumbernya sebetulnya kan kita kalau memetakan ini banyak, mulai dari apakah ini SDM-nya, apakah ini model codingnya, ataukah ini infrastrukturnya, atau memang orang-orang yang di dalam itu lalai dalam mengkondisikan SOP yang ada di dalamnya. Ini terkait judi online yang masuk ke beberapa situs gitu. Boleh, judi online dulu deh yang enteng-enteng. Tapi habis judi online larinya ke pinjaman online-nya. Pinjam. Nah, pinjam. Oh iya. Iya. Kita nggak jadi ngomongin PDN. Nanti habis ini pelan-pelan dulu. Tunggu tanggal mainnya. Tapi dua. Nanti habis ini dulu, ini dulu. Ya ini pengalaman aja ya. Oke. Jadi sebenarnya pelaku atau inilah judi online, pembuatnya ya ini ya, kita ngomongin pembuatnya, kemudian hacker. Sebenarnya itu udah jadi satu paket sih. Jadi kalau misalkan terkait misalkan situs-situs pemerintahan gitu, misalnya kena bobol dari judi online, itu hackernya tuh nggak jauh-jauh dari akan mengiklankan dari si judi online. Seperti itu. Kalaupun misalkan ya judi online ini kan sebenarnya semua kalangan, kalau kita baca kan terakhir juga ternyata dari kalangan yang bawah ya, kayak misalkan saya lagi jalan terus lihat orang pada ngumpul kirain main Mobile Legends bareng kan, ternyata pas dilihat main petir gitu kan. Nah itu sebenarnya kita mau nyalahin yang di mungkin yang masyarakat bawah gitu, kenapa main itu, kita juga bisa lihat ternyata yang dari perwakilan rakyat kita ternyata juga sama halnya gitu ya. Oke. Jadi diungkapkan di Kompas ataupun di media. Betul. Disebutkan kurang lebihnya ada 1.000 anggota DPR dan DPRD bermain judi online dengan transaksi kurang lebih 25 miliar. Betul. Per orang. Per orang ya? Iya. Per orang ya. Per orang. Tapi kalau rata-ratanya 5 miliar per orang ya cuma 300-an triliun lah. Oke. Ya itu jadi sebenarnya itu bisa ada benang merahnya lagi nih, ternyata orang yang berduit banyak aja main di sana gitu kan. Itu kita bisa lihat berarti kan perputarannya besar banget. Ya. Nah itulah kenapa hacker-hacker ini jadi banyak banget yang lebih milih gue nggak mau nge-hack ngancurin sistem tapi taruh iklan. Nah itu pasti lebih gede gitu. Itulah kenapa ya ekosistemnya terbangun jadinya antara si hacker sama si judi online gitu. Tapi menurut Prof ini dari Pak Budi Hari ini informasinya. Jadi pemerintah justru akan memutus akses internetnya ke Kamboja. Jadi bukan menghapuskan situsnya atau memberantasnya, tapi diputus jaringan. Kira-kira tepat atau enggak ini? Apa ada solusi lain? Urusan putus dulu ya. Ya, urusan putus dulu. Belum putus soalnya. Oh, belum putus ya? Oke, Urusan putus-mutus belum putus. Oke. Kalau mau maksa mutus, Oke. sambungan internet dari Indonesia ke internet ada berapa coba? Ada berapa tuh? 4 mungkin. Lebih Lebih. ya.
banyak. Banyak ya? Belasan maksudnya. Nggak ratusan sih, belasan. Oke. Ini yang jalur dari Indonesia ke Hong Kong ya? Kalau dari ke Hong Kong, ada yang ke Singapura, Oke, ada yang ke oke, Australia, oke. ada yang lewat Sulawesi, Oke. ke arah Guam kemana itu. Nah itu belasan. Oke. Belum ditambah sekarang ada yang namanya Starlink. Starlink. Jadi nambah lagi nih urusannya. Nah itu bayangkan si Kominfo harus meyakinkan belasan operator tadi untuk memutus sambungan ke routing ya, routing ke arah Kamboja. Dijamin nggak akan kejadian soalnya. Gitu. Nah, kalau digunakan VPN juga masih bisa juga kan? Sebenarnya? Iya, kalaupun diputus pakai VPN ya tembus juga sih. Oke. Berarti kita lagi ngebuka rahasia teknik membypass putus. Jangan. Nggak apa-apa juga sih. Jangan. No problem. Oke. Cuma sebetulnya kalau kita saya juga sedikit meliterasi terkait dengan judi online itu. Jadi kenapa kadang-kadang kita tuh kedapatan di broadcast. Jadi misalkan saya minjem, kemudian bisa jadi nomor yang saya simpan, nomor Pak Ono dan Pak Dimas dapat broadcast bahwa saya punya pinjaman. Nah, ini kan sebetulnya kaitannya legal sama non legal atau di aplikasinya ini kan sebetulnya entah dia mengakses lokasi, phonebook, foto, terus kemudian kamera macam-macam. Nah ini sebetulnya kalau di PDP kita ini sebetulnya boleh nggak sih? Atau undang-undangnya udah jadi belum? PDP. Ya. Mas, udah jadi nggak? Iya. Ini kalau sebenarnya selama itu ada concernnya gitu ya, artinya emang sudah kadang itulah kalau kita itu kan minim literasi ini mas. Ketika kita mau install sesuatu, next, padahal situ udah tertulis bahwa kita akan diizinkan untuk diminta lokasi segala macam. Gitu ya. Kalau dari sisi PDP sebenarnya nggak masalah sebenarnya, selama itu concern dari si yang install gitu. Tapi ada lagi concern balikannya. Kalau misalkan si penginstal itu minta data kita dihapus, pihak yang berkaitan itu juga harus bisa menghapus data kita. Timbal-balik seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau sistem itu kalau nggak dikonfirmasi atau nggak di OP nggak jalan tuh. Harusnya. Ya kan? Kalau orangnya pinter ya. Tapi begitu diiyain semuanya kena tuh. Soalnya PDP sebetulnya dia hanya, kalau kita baca undang-undangnya benar, dia hanya melindungi data pribadi. Nah yang jadi masalah, phonebook itu data pribadi bukan. Terus misalnya apa, postingan kita di Twitter, di internet itu data pribadi bukan. Ya. Soalnya definisinya data pribadinya mereka itu yang ada di KTP, terus sama apa sih namanya, sidik jari apa sih, urusan KTP sih sebenarnya. Jadi itu kategori data pribadi, yang lain sebenarnya bukan data pribadi sih. Nah ini ada masalah nih sebetulnya, undang-undangnya belum tentu melindungi urusan yang ini akhirnya. Kembali lagi ke masalah ini ya. Lembaga ini belum jadi ya? Lembaga ini belum jadi ya? Lembaga yang ada di situ belum jadi juga itu. Jadi sebenarnya ujungnya gini, bangsa Indonesia harus belajar teknik bela diri sendiri. Jangan mengandalkan aparat dan pemerintah untuk membela diri kita dah. Gitu. Oke, kembali lagi ke masalah data diri kita nih. Ini kayaknya pembacarannya stres ya. Saya lagi merana karena begini, di berita itu kan mulai dari datanya isunya ya, ini di berita data BAIS Bogor, kemudian Inavis, Disduk Capil Bogor, PSI kemarin, dan sekarang servernya Kominfo juga. Artinya sebetulnya di Indonesia ini kan sedang darurat cyber, di mana hak kita selaku warga negara juga lagi resah kira-kira. Nah ini kita mau mengurainya dari mana dulu Prof? Apakah memang dari sisi kebijakannya dulu, SDM-nya dulu, atau sistemnya yang harus dibenahi, atau sebetulnya yang mau dibenahi itu apakah SDM-nya harus dirawat dulu atau bagaimana ini? Ini kalau pembawa acara lagi stres gini judulnya. Nah, ya, kalau gimana deh? Kalau cara berpikirnya gini. Oke. Kita mau melihat dari sisi undang-undang aturan, atau
kita mulai dari sisi teknik. Oke, teknik dulu deh. Nah, teknik lebih gampang. Oke. Ada Mas Dimas. Ah. Karena dia dari Etik Ninja, Oke. TKD-nya hampir 100%. Oke. Jadi kita bisa lihat solusinya apa nih ya. Oke. Ini contoh orang ini ya, contoh orang apa sih? Orang teknik. Ini kita di depan ada masalah nih. Terus gimana sih kita atasin masalah? Sebenarnya harusnya nggak boleh gitu juga sih sebenarnya. Jangan sampai terjadi masalah pada saat perencanaan pembangunan, harusnya kan gitu ya. Iya. Cuman ya udah, ini udah terjadi, sudah terbangun dan kita punya masalah. Sekarang gimana caranya mengatasi masalah ini? Harusnya pemerintah mikirnya yang tadi ya. Kita mau bikin apa? Harusnya di planning yang benar